Shalom, sahabat, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Minggu terakhir sebelum kita memasuki hari Natal. Dan itu berarti kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Menyongsong, menyambut Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita, melengkapi masa persiapan kita di minggu-minggu Advent ini, diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan topik sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabat, firman ini 2000 tahun yang lalu ditujukan kepada jemaat di Roma. Tapi sekarang firman ini juga ditujukan kepada setiap kita, siapapun di seluruh dunia yang mendengarkan renungan melalui channel YouTube ini. Lalu ini kata Tuhan, kamu sekalian dimanapun berada di seluruh dunia yang bisa dengarkan renungan melalui channel YouTube ini, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, ini hari terakhir masa-masa Advent. Saya berharap setiap kita semakin lengkap deh persiapan kita beradvent. Dia yang Advent, yang sedang on the way, yang sedang datang untuk kita kedua kalinya, yang telah dijanjikan ribuan tahun yang lalu, dicatat dalam buku. Dan ingat ya sahabat, ini keren banget ini. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakannya, itu yang terjadi. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai waktu kita. Jadi ribuan tahun yang lalu, diwujudkan Tuhan. Orang sudah gak ingat lagi, sudah pada mati. Tapi ternyata apa yang dijanjikan Tuhan digenapinya. Dan demikian juga sekarang.
Kalau Tuhan berkata, aku akan datang kedua kalinya, aku akan advent kedua kalinya, sebagai hakim, sebagai raja, yang memahkotai setiap orang percaya. Meski kita sepertinya kapan ya, di mana? Tapi ingat, itu pasti akan datang. Itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu, mari kita cek lagi persiapan kita. Menyongsong dia, kapanpun dia datang. Karena Advent itu bukan hanya sekedar persiapan menyongsong Natal, peringatan Natal. Tapi Advent itu adalah persiapan menyongsong dia yang sudah datang dan dia akan datang kedua kali dan tidak seorang pun kapan waktunya. Tapi itu pasti akan datang. Karena itu kita harus benar-benar serius, sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dia yang sudah dijanjikan, sudah datang setelah ribuan tahun dan akan datang kembali kedua kalinya. Dalam masa Advent ini ada masa 4 Advent ya. Ada 4 hal penting, pokok-pokok persiapan yang harus kita persiapkan dengan baik-baik. Advent pertama, masih ingat ya, itu adalah dinyalakan lilin, 1 lilin. Di situ perlu menyala lilin pengharapan kita. Apakah masa Advent ini, pengharapan kita sekarang dikobarkan kembali? Ketika begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan, sehingga sepertinya membuat pupus deh harapan-harapan. Sirna deh semua apa yang diimpi-impikan. Tapi Advent, dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali itu pasti datang. Kobarkan pengharapanmu. Nyalakan kembali pengharapanmu. Lilin pengharapan sedang bernyala. Advent kedua adalah lilin kasih. Dia yang datang itu yang membangkitkan pengharapan kita. Dia juga adalah lilin. Dia adalah kasih. Dia adalah setia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia sangat mengasihimu. Sangat mengasihi kita semuanya. Karena itu masa Advent kedua ini, kita harus benar-benar sudah mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang mengasihi. Kemampuan mengasihi kita terasah, teruji dengan sangat baik. Sahabat, tahu nggak bahwa kebanyakan orang yang dia tahu hanya membenci. Dia tidak lagi punya, dia tidak tahu lagi bagaimana cara mengasihi. Tapi masa Advent, kita belajar kembali bagaimana mengasihi. Karena Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali itu sudah mempraktekkan bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara membuktikan kesetiaannya kepada Bapa di surga dan kesetiaannya kepada kita umat ciptaannya. Yang ketiga, apa yang kita persiapkan? Pengharapan, lilin pengharapan sudah menyala, lilin kasih sudah menyala. Lalu yang ketiga, lilin sukacita. Jadi pengharapan ada, saling mengasihi, dan di sana ada sukacita. Saudara-saudara, ini juga pengalaman yang sangat menyedihkan ya dalam kehidupan ini. Orang tidak punya waktu lagi bersukacita. Kalau kita mendengar, merekam, kita hanya mendengar keluhan-keluhan, ya, kesusahan-kesusahan, kesedihan-kesedihan. Di mana sukacita? Tapi Advent, dia datang untuk membawa sukacita. Karena itu kita harus belajar untuk menjalani hari-hari kehidupan dengan sukacita. Jangan mau terjebak apapun peristiwa kejadian kehidupan yang terjadi. Kita harus terus belajar bersukacita. Bagaimana cara dia? Bersama dia. Bersama dia. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi dalam masa-masa Advent ini, kita sekarang belajar bersukacita.
Kalau selama ini sudah nggak tahu lagi bersuka cita, sudah tidak tahu lagi mengasihi, jadi sekarang kita harus belajar kembali. Ya. Beberapa minggu yang lalu ya, kami syukuran ada saudara yang sakit koma sampai 2,5 bulan. Setelah sadar kembali, dia nggak tahu lagi, nggak ingat lagi, berjalan juga nggak bisa. Lalu harus belajar lagi berjalan. Dia nggak tahu bagaimana berjalan. Tapi harus belajar lagi. Sekarang sudah normal kembali. Sudah sehat kembali. Karena terus belajar, berlatih. Jadi begitu juga ya. Kalau sudah sempat nggak tahu lagi, pengharapan sudah nggak ada. Kasih sudah nggak tahu lagi gimana. Sukacita sudah nggak tahu lagi. Belajar ya. Saya berharap masa-masa Advent ini kita sudah belajar. Sehingga selangkah demi selangkah pengharapan kita berkobar. Kasih kita menyala kembali. Sukacita kita menjadi orang yang bisa bersukacita. Bersukacita dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, agar masa persiapan kita komplit adalah lilin perdamaian. Jadi lilin keempat yang dinyalakan hari ini adalah lilin perdamaian. Kita masih terus dibayangi oleh ketakutan bahaya perang. Bahkan sudah ada bilang ada mungkin perang nuklir dan segala macam, sangat-sangat menakutkan. Tapi kita di tengah-tengah ancaman perang ini beradvent, berarti kita menjadi orang pembawa damai. Jangan ikut menjadi penyebar permusuhan, menyulut permusuhan, tapi menjadi orang-orang yang membawa lilin perdamaian. Itulah Advent yang keempat ini. Setiap orang percaya, setiap orang yang beradvent, dia menjadi orang yang punya kompetensi dalam pengharapannya, punya kompetensi mengasihi, punya kompetensi menjadi pembawa sukacita dan menikmati sukacita, dan punya kompetensi menjadi duta perdamaian. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita sudah beradvent dengan benar. Kapanpun dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali itu datangnya, kapanpun itu datang, kita siap menerima kasih karunia, akan selalu menyertai kita. Damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu beserta kita. Dan pada akhirnya bersama-sama semua kita yang beradvent hari ini bersama-sama dalam sukacita abadi, sukacita kekal bersama Bapa, menikmati kasih-Nya, sukacitanya, damai sejahteranya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selamat beradvent, selamat menyongsong Dia yang sudah datang dan akan datang, karena kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang dijanjikan sudah datang dan akan datang kedua kali. Itulah yang kami rayakan, Tuhan. Kelahiran-Mu di dunia dan yang sedang kami nantikan. Dan untuk itu kami mempersiapkan diri kedatangan-Mu kedua kalinya. Ajar kami, Tuhan. Pandu, tuntun setiap kami yang mendengar firman, yang mendengar renungan hari ini, agar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beradvent dengan baik dan benar. Sehingga kapanpun Tuhan datang kedua kalinya, kami siap bersama-samamu memasuki kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom sahabatku. Selamat mempersiapkan diri. Kita akan memasuki Natal, hari Minggu yang akan datang. Dan kita akan terus dalam masa-masa Advent menyongsong Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kalinya. Shalom.